Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami Koas Kopong di edisi Kocak Koas Bercakap Intro. Nah, jadi hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Seorang yang sebenarnya sibuk banget tapi bersedia menyempatkan waktunya hari ini, Dr. Bastian Lubis, spesialis anestesi KIC. Terima kasih dokter sudah bersedia untuk kami tanya-tanya ya dok hari ini. Silakan. Jadi hari ini kita pengen ngebahas ini dok tentang BHD ya Sadia. Ya, BHD atau kita sering bilang BLS ya singkatnya, Basic Life Support. Jadi karena kita udah kedatangan pakarnya, karena gini dok ya, sedikit saya buka dok ya, karena beberapa masyarakat juga masih mengabaikan, masih menyepelekan lah kita bisa bilang itu BHD tadi dok. Jadi materi dasar itu masih kayak ini apa sih, kayaknya nggak begitu penting gitu. Padahal kan itu kan bisa membantu peluang hidup untuk sewaktu-waktu ketemu kondisi waktu ketemu di lapangan kan dok, terdekat lah misalnya yang kita utamakan. Makanya lebih baik di sini masyarakat lah yang kita edukasi gitu dok, maksudnya. Mungkin dari dokter lah gimana dok, apa sih itu BLS atau BHD itu sendiri dok gitu. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya dan apresiasi tinggi buat anak muda zaman sekarang ya, buat konten yang bermanfaat saya kira ya. Amin. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman kita yang nonton. Nah, jadi benar sekali yang kalian bilang, BHD itu kalau bahasa terinya ya bantuan hidup dasar. Nah, BHD ini dalam perkembangannya akhirnya merambah ke hampir semua lini masyarakat saya kira, mulai dari nanti di rumah sakit pastinya, kemudian di lingkungan perkantoran saya kira juga mereka pasti ada pelatihannya, bahkan hampir di setiap ada kerumunan saya kira, setiap ada kerumunan, setiap ada orang. Nah, kenapa BHD ini diperlukan? Karena bisa terjadi potensial henti jantung dan henti napas. Nah, bila mana terjadi henti jantung dan henti napas ini, maka kita harus melakukan penanganan sesegera mungkin. Karena kalau kita tidak lakukan penanganan sesegera mungkin, ya taruhannya adalah nyawa. Nah, oleh karenanya semua orang harus tahu cara BHD. Nah, ini kan juga sudah disosialisasikan saya kira oleh pemerintah melalui, kalau kita di rumah sakit mungkin ada namanya akreditasi. Akreditasi itu mengharuskan kita mulai dari insan medis dan para medis untuk melakukan tindakan BHD itu secara mandiri. Nah, itu harus dilakukan karena sebenarnya tindakan yang dilakukan itu tidak terlalu susah, simple. Yang perlu adalah usaha, menunggu bantuan datang. Nah, oleh karenanya BHD ini diharuskan. Nah, itu di lingkungan rumah sakit. Nah, kalau di lingkungan perkantoran juga udah pasti juga ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Bahkan di tempat-tempat berkerumunan yang seperti airport, kemudian mall-mall. Nah, mungkin teman-teman adik-adik kan sering jalan-jalan, nanti di sana itu ada seperti kotak emergency. Emergency yang mungkin kita kenal dengan disisok jantung. Nah, di setiap tempat yang berkerumunan itu harus ada alat-alat penyelamat nyawa untuk KDRS ataupun henti jantung dan henti nafas. Oleh karenanya sebenarnya secara tidak sadar sebenarnya kita sudah terpapar dengan BLS. Cuma mungkin ada beberapa yang belum tahu. Nah, oleh karenanya ya mungkin melalui media ini kita bisa memberitahu teman-teman bahwasanya sangat berguna BLS. Iya, karena sekarang ini nggak cuman orang-orang medis aja ya dok yang sebaiknya bisa melakukan, tapi orang-orang umum di masyarakat pun sebisa mungkin bisa melakukan BHD ini. Iya, saya setuju ya, karena di kita juga akhirnya ada pengabdian masyarakat namanya. Nah, pengabdian masyarakat itu kemarin kita lakukan dari USU. Kebetulan saya melakukan tindakan BHD tadi, pelatihan ya seperti short course ya, pelatihan. Nah, itu juga kita disuruh justru untuk melakukan untuk pengenalan tentang BHD ke masyarakat awam. Nah, harapannya tadi supaya bisa menolong orang-orang yang tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba nanti berhenti jantung. Nah, ini kan perlu penanganan segera. Jadi kan itulah pentingnya kan dok. Ini ya kita tidak jauh-jauh nggak muluk-muluk juga
yang paling tidak kalau kita sudah mengetahui BHD ini bisa membantu orang terdekat setidaknya dok, seperti itu menurut saya. Nah jadi dok, ini kan untuk teman-teman atau masyarakat di luar sana dok, kira-kira apa sih dok yang harus diketahui masyarakat, pentingnya BHD ini apa gitu, kenapa mereka harus tahu gitu dok? Jadi sebenarnya BHD ini sesuai dengan panjangannya ya, bantuan hidup dasar. Jadi dia tidak susah, yang basic namanya. Dia ada yang basic, ada yang advance. Nah kalau kita mau belajar tentang BHD, kita harus ada buku rujukan. Buku rujukannya itu masih AHA dari Amerika, kemudian ada IRC dari Eropa. Yang terbaru itu ada yang 2015, mungkin udah lebih update lagi sekarang. Nah perlu diketahui bahwasanya sebenarnya untuk BHD ini atau tindakan restitusi jantung paru otak itu ada namanya asosiasi ILCOR namanya. Nah ILCOR ini secara internasional kemudian beranggotakan beberapa negara seperti Amerika, Eropa, New Zealand, Australia. Nah yang agak miris atau menyedihkan justru kita belum menjadi anggota mereka. Nah kenapa itu bisa terjadi? Ya itu mungkin PR bagi kita. Nah kenapa harus menjadi anggota mereka? Setelah kita menjadi anggota mereka, kita mengeluarkan rekomendasi cara melakukan tindakan restitusi jantung paru. Nah itulah akhirnya kenapa kita melakukan tindakan restitusi jantung paru merujuk justru kepada guideline yang dibuat oleh Amerika dan Eropa. Sebenarnya kita bisa melakukan atau membuat suatu guideline yang lebih localized Indonesia menurut saya. Jadi itu juga perlu dipikirkan oleh ya teman-teman lah kaula muda sekarang. Nah, apapun itu yang pasti kan kita sekarang merujuk ke referensinya dari Amerika ataupun Eropa. Nah, dari situ pasti mereka menceritakan kalau cardiac arrest atau henti jantung itu dibagi dua. Ada yang di rumah sakit, artinya lingkungan rumah sakit, ada yang di luar lingkungan rumah sakit. Nah, saya kira sebenarnya bantuan hidup dasar ini diperuntukkan justru untuk kedua-duanya, bisa di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Bedanya mungkin nanti kalau dia di rumah sakit, ada tim yang mungkin sudah standby di sana dan dengan alat-alat yang canggih dan dukungan-dukungan dari dokter teman-teman sejawat yang lain. Sedangkan di luar, ya misalnya kita lagi jalan-jalan, lagi piknik, lagi di airport, lagi di mall, nah ini akan harus menunggu. Nah makanya BLS ini pun harus dilakukan, menunggu tadi bantuan. Kalau di rumah sakit mungkin hitungannya bisa dalam waktu 10 menit, tapi kalau di luar rumah sakit mungkin hitungannya kan lebih dari itu. Makanya perlu penanganan bantuan hidup dasar yang memadai sebelum datang tadi bantuan dari teman-teman yang lebih terlatih. Nah, jadi kalau ditanya perlunya sangat perlu untuk menjaga organ-organ vital kita seperti jantung, otak itu tetap mendapatkan oksigenasi. Begitu tadi gunanya dok ya, apa masyarakat semua harus tahu apa pentingnya BHD tadi atau basic life support tadi ya. Jadi apalagi kalau di luar gitu ya dok, sambil menunggu bantuan datang bisa dilakukan bantuan hidup dasar terlebih dahulu. Betul. Jadi tanpa bantuan yang tepat maka bisa meninggal. Tapi dengan bantuan yang memadai ada chance atau ada harapan dia bisa hidup justru. Bisa diselamatkan. Peluang hidupnya lebih besar daripada nggak dilakukan tindakan pastinya. Seperti itu teman-teman di rumah atau saudara sekalian di luar. Jadi juga satu dok, pasti kan udah tahu nih dok BHD sama BLS itu apa sih gitu kan dok. Jadi timbul lagi pertanyaan nih dok jadinya, kapan-kapan aja sih dok, dalam kondisi apa aja nah, kita bisa ngelakuin ini harusnya di orang-orang yang seperti apa yang perlu diberikan BLS iya, dok, gitu. Nah ini pertanyaan yang baik saya kira ya. Jadi siapa sih sebenarnya yang harus bisa melakukan tindakan BLS? Nah semuanya saya kira. Seperti tadi saya paparkan pertama sekali, kalau di rumah sakit itu yang harus melakukan BLS itu mulai dari paramedis dan non paramedis. Kalau paramedis kan dokter, perawat. Nah yang non paramedis seperti satpam, hansip, cleaning service dan orang-orang di sekitarnya itu juga harus dilatih. Nah itu tidak menjadi hal yang wah saya kira sekarang. Nah justru orang yang di rumah sakit pun harus bisa mendapat BLS tadi, karena yang on-site, yang di tempat atau on-spot, misalnya terjadi henti jantung, henti napas, tidak sadarkan diri, pasti orang yang di sampingnya atau yang di sekitarnya yang melakukan pertolongan. Nah pertolongan yang pertama yang harus dilakukan adalah yang tadi bantuan hidup dasar. Jadi ini harus untuk semua orang gitu, nggak mungkin hanya untuk dokter.
Dan juga sudah banyak penelitian-penelitian dari luar negeri bahwasanya yang non paramedis, artinya tidak dokter, itu melakukan tindakannya karena dia namanya bantuan hidup dasar, yang dasar dia tidak advance, artinya nggak terlalu signifikan bermakna antara yang membantu dokter ataupun yang membantu non dokter. Tapi tentunya harus dengan pelatihan-pelatihan yang benar. Nah, Lawannya, Dok, ya. Iya, kalau enggak tahu. Jadi kalau untuk kondisi pasiennya sendiri, Dok, maksudnya saat pasiennya seperti apa gitu, Dok? Contohnya kalau bisa tahu, Dok. jadi kalau bantuan hidup dasar itu sebenarnya terdiri dari dua hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, henti nafas. Kemudian yang kedua adalah henti jantung. Kapan dia henti nafas? Bila mana waktu kita melakukan atau melihat pasien itu tidak bernafas. Bernafas itu kan tarik nafas, keluar nafas, atau inspirasi, ekspirasi. Nah, bila tidak ada pola nafasnya tadi, ya kalau kita nafas kan rongga toraks naik. Nah, kalau dadanya naik. Kemudian kalau kita hembus nafas, dadanya turun. Nah, ini kan indikasi dia bernafas. Kalau itu tidak bernafas, berarti dia henti nafas. Kalau dia masih punya nafas, tapi nafasnya kurang dari 14 kali sampai 20 kali, nah ini juga namanya harus hati-hati, belum henti nafas. Tapi kita wajib memberikan bantuan pernafasan juga. Nah, kemudian yang kedua henti jantung. Henti jantung ini kalau pasti kita naba nadi karotis, saya kira ya. Nadi karotis itu di daerah leher. Ya, ini ada apple, kemudian kita ke arah Samping. ya ke sampingnya ya. Nah, ini akan teraba detak jantung sesuai dengan detak jantung nadinya. Nah, pulse-nya itu kalau teraba berarti kita masih hidup. Tapi kalau tidak teraba lagi maka pasiennya kita anggap cardiac arrest. Henti jantung. Jadi dua hal ini yang harus dilakukan tindakan BLS. Kalau dia henti nafas, wajib diberikan nafas bantu. Kalau dia di luar, nafas bantunya harus dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara mouth to mouth. Nah, kalau kita dapati dia tidak berdetak, tadi kita raba nadi karotis, ternyata tidak ada detak jantung, maka kita nyatakan dia henti jantung. Maka kita harus wajib memberikannya kompresi 30 kali. Kalau tadi pernafasan kita wajib memberikannya 2 kali. 2 kali nafas harus dengan 30 kali kompresi. Itu namanya satu siklus daripada tindakan RDJPO atau restorasi jantung paru. Sampai berapa lama kita lakukan? Nah, kita lakukan 2 menit, harus bisa selesai hampir 5 siklus yang 30 kali 2. Memang melelahkan, tapi itu harus dilakukan. Sampai kapan kita lakukan RDJPO? Kita melakukannya sampai capek. Cuman jangan cepat kali capeknya. Baru satu siklus. Ya. Jadi kita minimal itu melakukannya 15 menit. 15 sampai 20 menit. Kalau tidak ada harapan yang kita inginkan seperti kembali detak jantungnya, nafasnya, itu namanya kan return of spontaneous sirkulasi. Nah, kalau tidak kembali denyut jantung dan nafasnya, maka kita sudah bisa berpikir bahwasanya tindakan yang kita lakukan itu tidak efektif. Kenapa? Karena oksigen aliran darah ke otak kalau lebih dari 5 atau 10 menit akan terjadi damage yang permanen. Nah, makanya kita harus memberikan bantuan selama itu, menunggu teman-teman yang lain. Makanya kalau nanti satu orang bisa memberikan 15 menit, silahkan gantian dengan temannya yang lain 15 menit. Karena kalau menunggu bantuan itu, kalau kita di Spiongot, susah kan komunikasi. Iya, datangnya mungkin 1 jam paling cepat. Nah, selama 1 jam ya harus ganti-gantian terus-terusan ngasih restorasi jantung paru pada pasien tadi BLS. Jadi nggak mungkin 1 orang. Makanya harus banyak yang bisa. Makanya diperlukan pelatihan ini untuk masyarakat awam justru. Berarti tadi ini, Dok, ya, kita bisa hentikan kalau kita udah capek, Dok, ya. Udah capek, apalagi sendiri, Dok, ya kali ya. Capek. Yang kedua mungkin sampai bantuan datang kali, Dok, ya. Ya. Jadi salah satu syarat untuk BHD itu adalah waktu kita tahu dia tidak henti jantung dengan meraba dari karotis, kita harus panggil kawan, jangan sendiri. Iya. Kita harus panggil kawan. Tolong, ada handphone, telepon. Supaya orang datang gantikan kita. Kalau kita sendiri one man show nggak bisa. Yang tadi capek kan? Kalau sebenarnya udah capek. Makanya, yes. Jadi harus panggil kawan-kawan. Kalau di luar negeri kan mungkin sering nonton film 911. Kalau di sini kan 118, 116 gitu. Silakan telepon biar datang.
Kemudian ada orang di sekitar sana panggil dia. Jangan sendirian. Jangan sendiri, kalau sendiri ngahok ya. Ntar bisa dikira malah ngapa-ngapain juga. Iya. Nah, Ini diapain nih? Iya. Ngerampok pula nanti di sana ya. Iya. Mungkin setelah dokter jelasin Kak ya, kayaknya nanti bisa dokter bagi ilmu sedikit dok ya tentang bagaimana sih melakukannya Kak ya, kira-kira ya. Cara melakukan RJPO-nya ini biar orang-orang di rumah juga tahu dan tahu pengetahuannya dan tahu materinya juga tahu prakteknya dok. Takutnya orang asal ngelihat aja, asal tekan-tekan aja. Itu pencet tahapannya dipencet ya dok, tahapannya dikasih bantuan gitu. Tambah buatan gitu. Ya, siap. Mungkin nanti kita bisa lakuin dok ya. Oke. Jadi kita langsung cobain dok ya, prakteknya dari yang kita bahas tadi sebelumnya. Terus silakan dok. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan waktu kita mau melakukan pertolongan pertama pada pasien yang kita duga terjadi henti nafas dan henti jantung. Nah, bila mana pasien biasanya yang kita jumpai adalah pasien tiba-tiba dia jatuh, tidak sadarkan diri. Nah, itu harus kita tes dulu, ya, apakah dia memang berpura-pura atau dia cuma mencari perhatian. Oke, jadi kita harus melakukan identifikasi pertama ya. Jadi contohnya ini, Pak. Identifikasi bisa dilakukan dengan cara pemanggilan. Kemudian perangsangan pada daerah-daerah yang kita anggap bisa menimbulkan rasa nyeri. Di daerah mana? Di daerah glabella, ya, glabella bisa diberikan perangsangan nyeri. Kemudian bisa di daerah sternum, ya, atau di jari, nyelpek istilahnya, di jari bisa diberikan rangsangan nyeri. Ya. Nah, bila mana pasien itu berpura-pura, pasti dia akan bersuara. Ya. Nah, kalau dia tidak berpura-pura, maka ini dia tidak sadarkan diri. Bila mana tidak sadarkan diri, yang harus kita lakukan adalah perabahan nadi karotis. Seperti yang saya utarakan tadi, dari jangkung kita ke arah luar. Nah, di sini akan kita raba nadi karotis. Nadi karotis ini merepresentasi daripada denyut jantung. Bila mana dia tidak berdetak, maka kita anggap jantungnya berhenti dan kita nyatakan dia henti jantung. Maka kita harus melakukan kompresi. Kompresi yang tadi saya beritahukan adalah 30 kali. Dengan kita identifikasi dia henti jantung, kita juga harus melihat apakah dia bersamaan dengan henti nafas. Nah, bisakah tidak bersamaan? Mungkin saja. Jadi kalau dia kita nyatakan henti jantung dan henti nafas, kita harus memberikan tindakan 30 kali kompresi, 2 kali pernapasan. Tapi kalau kita hanya menyatakan dia ares, artinya henti jantung, kita hanya memberikan kompresi. Kalau dia misalnya hanya kita jumpai masih berdetak jantungnya, tapi kita jumpai dia apno, kita hanya memberikan pernapasan 2 kali. Tapi itu jarang. Jadi kalau memang sudah pasien lah ya, kita anggap itu sudah jantung tidak sadarkan diri, biasanya kedua-dua ini terjadi. Pakai lagi dok ya. Henti nafas di jantung. Makanya kita harus melakukan 30 kali kompresi, 2 kali pemasasan. Nah, bila mana tidak tentukan dia henti jantung, maka kita harus melakukan tindakan kompresi. Di daerah mana? Di daerah dada, sternum. Jadi dada kita ini kalau kita raba, dia di antara ini ada papila mama, ya, puting susu. Dari puting susu ini itu ada garis tengah. Di garis tengah ini kita bisa melakukan kompresi, ya. Jadi tempat di tengahnya aja ya. Iya. Jadi lihat aja papila mame, antara papila mame keduanya ambil garis tengahnya, jadi kita bisa melakukan kompresi. Kompresi dilakukan oleh telapak tangan, ya. Yang satu juga menutupi di atasnya seperti ini. Nah, kemudian kita taruh di antara tadi kedua papila mama. Nah, sikapnya harus sikap yang baik saya kira ya. Bagaimana sikap yang baik? Tegak lurus ya. Ini kita ambil tegak lurus, jangan seperti ini. Kenapa? Sebenarnya karena kompresi itu adalah memberikan berat badan ke daerah sternum sehingga jantung itu bisa dipompa sama seperti pompa itu. Jadi yang diharapkan adalah isi kuncup jantung setelah dikompresi. Jadi kita perlu berat badan. Jadi berat badan kita itulah yang dikompresikan ke si pasien. Jadi ini juga lurus, sikapnya sikap balik kuda-kuda ya, kayak belajar buku. Sikapnya harus sikap oke ya. Jadi kita bisa memberikannya dengan hitungan karena dia 30 1 sampai 10. Kemudian diulang sebanyak 2 kali. Contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kita bisa lanjutkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi tangannya ini nggak bergerak, nggak bisa gini. Jangan ya, kenapa? Karena nggak maksimal beban yang diberikan kepada jantungnya nanti. Nah, bila mana kita lakukan kompresi, misalnya lah tulangnya bunyi krek, ya, apakah kita berhenti? Tidak, ya, tidak apa-apa. Tetap dilanjutkan. Karena itu tidak bisa mematikan, justru karena Anda tidak menkompresi, justru itu yang nanti bisa membuat pasien merugikan pasien, memperburuk keadaan pasien. Nah, setelah memberikan kompresi 30 kali, kita harus memberikan pernafasan. Nah, untuk pernafasan ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Bila mana terjadi trauma pada pasien atau ada jejas di daerah leher, maka kita melakukan manajemen airway-nya dengan jaw thrust kalau ada trauma atau jejas. Tapi kalau tidak ada jejas, kita bisa melakukannya dengan head till chin lift. Head till itu adalah mendorong forehead, ya, kepala, kemudian mengangkat dagu. Ini head till chin lift namanya. Nah, kalau jaw thrust kita mengangkat jawnya, ya, tangannya, kemudian nanti airway-nya terbuka. Kita anggap ini tidak ada trauma, maka kita bisa melakukan head till chin lift. Yang paling penting waktu memberikan bantuan, hidung harus ditutup. Kalau enggak, ya masuk dari mulut. Ya, jangan lupa ya. Setelah melakukan triple manuver, head till chin lift, tutup hidungnya, bisa memberikan nafas. Cara memberikan nafas ini juga tarik nafas dari mulut, kemudian dikasih. Tarik sekali lagi, tarik nafas dulu, kemudian baru dikasih. Nah, apa yang harus dimonitor? Lihat dadanya ini naik nggak? Jadi kalau hembusan nafas kalian tidak masuk, maka dadanya tidak naik dan ada resistensi atau lawanan dari waktu kalian memberikan pernafasan. Itu artinya apa? Kurang manuver airway-nya. Berarti kurang bagus cara melakukan tindakan head till chin lift atau tidak dilakukan head till chin lift ke jaw thrust. Jadi gampang ya. Jadi kalau memang nggak naik lidahnya, pasti yang salah adalah airway manuver. Karena pada pasien-pasien yang tidak sadar, pangkal lidah akan jatuh sehingga terjadi obstruksi juga. Sama tadi seperti coking, bedanya lidahnya yang menutupi. Dan biasanya bisa parsial ataupun bisa total. Tergantung lidahnya, kalau lidahnya besar, semua kalau lidahnya kecil. Nah, itu harus dilakukan kompresi selama 15 menit sampai 20 menit sampai capek ya. Tadi dari kasih tahu ya, satu siklus 32, sebanyak 2 menit harus dapat sekitar 3 sampai 5 kali. Emang selama 2 menit 3 sampai 5 kali siklus, satu siklusnya 30 kompresi, 2 kali nafas. Ya. Nah, itu harus tetap dilakukan. Nah, kalau kita sendiri capek, tapi kalau memang kita bisa tidak sendiri tadi, mungkin saya harus mengatakannya juga tadi saya setelah kita identifikasi dia tidak turun kesadaran asli jantung kenapa, kita harus panggil orang, tolong hubungi 911 atau 116 supaya orang datang, atau ada orang ajak dia kembali. Bisa dilakukan tindakan pada pasien ini. Nah, kalau kita 2 orang, kemudian satu memberikan nafas, satu lagi memberikan kompresi. Ya. Nanti setelah nanti 5 siklus bisa tukeran. Jadi bisa ganti-gantian. Ya, jangan semuanya kerjain sendiri. Jadi itu memang saya. Jadi untuk teman-teman atau ibu atau kerabat di rumah juga itulah tadi contohnya. Jadi ilmunya sudah tahu, prakteknya sudah tahu. Nah, semoga ini bermanfaat di rumah untuk bisa menolong setidaknya orang terdekat terdahulu. Gitu ya, kronologi yang seperti itu. Terima kasih dokter. Nah, mungkin ada pertanyaan kali ya, kalau beres pada zaman pandemi ini kayak mana? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus. Nah, dulu saya juga ditanya hal seperti itu. Jadi kalau memang dia pandemi, yang bisa kita lakukan adalah orang yang terdekat lah yang pertama yang harus menolong tentunya. Biasanya kan kalau orang yang mengalami jantung nafas, dia mamahnya, neneknya atau apa, pasti kan nggak berpikir kan soal ini akan menularkan atau tidak. Ya, silahkan saudara yang terdekat. Bisa tidak ada saudara terdekat. Nah, kan untuk melakukan tindakan di hari ini kompresi yang paling penting. Jadi tinggal tutup aja nih, ambil kain, tutup. Mukanya kan aerosolisasi itu kan terjadi dikarenakan ada manipulasi. Ya kan, manipulasi airway pasti ada aerosolisasi.
kan kompresi bisa. Jadi kalau kita ketemu langsung, ya jangan takut. Daerah wajah yang untuk menimbulkan oresusi bisa dilakukan penutupan. Pakai apa? Pakai kain. Kalau ada box kan dia harus dikompresi. Mungkin ya untuk pemberian nafasnya yang tadi kalau ada device, ya silakan pakai. Tapi itu pun pasti menyebabkan aerosalisasi. Tinggal Anda yang memilih. Kalau Anda menganggap orang yang tadi perlu ditolong adalah saudara Anda, ya silakan dikasih nafas. Kalau memang misalnya itu kita ragu-ragu, silakan kompresi saja. Kan kompresi kalau dia fitness KDRS, di mana dia di situ RS di jantungnya langsung ditolong dengan kompresi, ya dia bakalan sendiri return of sendirinya sendiri. Yang penting adalah kita dibebasin, jantungnya dipompa secara otomatis, nanti nafas juga sendiri tanpa dibantu nafas. Jadi kalau zaman pandemi itu memang menjadi pertanyaan, ya saya kira tadi silakan pilih. Tapi kalau misalnya kita bukan orang terdekat, bisa lakukan konveksi pada daerah RW, lakukan kompresi lah. Minimal kompresinya yang dilakukan. Jangan nggak melakukan apa-apa, itu mah nggak mungkin ya. Karena di kalian itu pun yang pertama adalah sirkulasi, baru RW. RW-nya cukup disecure, bisa dikasih nafas ya boleh. Tapi kalau memang Anda memberikan nafas, ya silakan. Nanti ini tuh ada nggak kondisi-kondisi yang nggak boleh dilakukan kompresi dada? Boleh, kalau dia udah ada suratnya, dia bilang dia menolak untuk dilakukan RGB, kalau memang dia nanti harus dijatuhkan nafas. Jadi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, tapi kalau belum ada surat itu harus kita wajib menolong. Kalau dia udah pesan, kalau saya meninggal jangan dilakukan lagi ya. Walaupun ada patah tulang atau Itu, kalau soal patah tulang itu udah saya bilang tadi, kalau patah tulang itu dia tidak menyebabkan langsung kematian. Dia kan bisa operasi setelah tertolong. Bisa operasi obat toraks, obat dada. Tapi yang mematikan itu kan waktu kamu tidak menolong. Itu kan pasti mati pasien. Jadi kalau seandainya Ya. jadi teman-teman berarti yang penting kita usaha dulu dengan ilmu yang dari dapat dari dokter spesialisnya ini, pakarnya. Setidaknya kita menolong dahulu, baru kita pasrahkan kepada yang maha kuasa. Ya kayak yang tadi gitu, jangan tidak lakukan apa-apa setelah melihat video ini gitu. Kita yang kan. Terima kasih dokter. Terima kasih intinya. Selamat sore.